Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke, shalom Christ people, terima kasih praise and worship, luar biasa, boleh kasih tepuk tangan PAW-nya hari ini. Dan atas nama KGC Surabaya ya, kita berikan selamat lagi kepada Mas Yul. Sudah meluluskan S1 ya, SPD ya, betul ya Mas Yul ya? SPD ya, sepeda ya. Oke. Mari sama-sama kita buka ayat perenungan kita di sore hari ini di Filipi 2, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-18. Oke, mari kita buka ayatnya, udah buka, ketemu lah ya, udah ditampilin juga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yang cowok baca ayat genap, yang cewek baca ayat ganjil ya. Nah, enggak ada nomornya, berarti harus buka Alkitab. Ini cuma preview ya. Cerita lengkapnya di Alkitab soalnya. Oke, siap? Belum? Bijim. Yang sudah siap katakan biar kingdom yang sudah siap katakan haleluya. Oke, aman ya itu. Mari kita sama-sama baca, yang cowok yang genap, yang cewek yang ganjil. 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan, pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang firman agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma susah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Silakan duduk Christians. Oke. Hari ini kita akan membahas surat Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Secara konteks, jemaat Filipi ini adalah satu jemaat yang merupakan jemaat yang favorit dari Paulus. Kalau kita baca Filipi, bahasa-bahasa yang digunakan ini halus ya, lembut, tidak meledak-ledak seperti Paulus kalau nulis surat untuk Galatia gitu. Ya kalau mungkin Paulus hidup di zaman ini mungkin sudah ada surat satu buat Indonesia gitu ya. Nah, kayak Galatia pasti suratnya. Ya. Nah, di ayat ini judul perikopnya itu sangat menarik. Judul perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatan. Tapi sebelum aku membuka sermonku hari ini, aku pengen nanya ke Christ people semua ya. Siapa yang di sini percaya kita selamat karena kita berbuat baik? Ada? Kita percaya kalau kita selamat atau mungkin gampangnya masuk surga gitu ya, karena kita berbuat baik. Ada? Enggak ada, puji Tuhan. Berarti 3 tahun ini taburannya baik ya. Nah, atau mungkin kalian bukan kubu itu, tapi kubu yang begini. Ketika kita berbuat baik, kita berharap kita enggak masuk neraka. Ada? Kita tidak melakukan hal buruk sesimpel supaya kita enggak masuk neraka. Ada? Puji Tuhan. Ini KPI ya. KPI yang pester ini. Kalau sampai ada yang angkat tangan, sedih hati kita ya. Nah, puji Tuhan kalau enggak ada.
Karena apa? Karena dulu aku ingat banget, aku kelas 5 SD, almost 20 years ago, ya. 2005, 20 tahun yang lalu. Wah. Aku diajak mamiku, aku dijemput sekolah, diajak mamiku makan, aku dulu antar jemput guys. Kalau kesukaan manusia-manusia antar jemput ini adalah ketika kita dijemput sama orang tua. Kenapa? Karena di saat dijemput orang tua kita bisa palak tuh. Ya, dengan apapun gitu. Tapi kadang kita nggak perlu malak, kita itu langsung granted gitu. Nah, aku sekolah Petra 11 anyway ya. Petra 11 itu di Duku Kupang ya, Duku Kupang. Di Duku Kupang itu ada mie namanya mie Bondowoso kalau kalian ingat. Tapi sekarang sudah sirna semuanya. Mungkin tinggal di Bondowoso aja itu. Mie dan bakwan Bondowoso. Itu salah satu kedai atau depot mie favoritku. Karena enak mie-nya. Nah, pas dijemput pulang, aku masuk ke kedai depot itu ya. Depot mie Bondowoso itu, duduk. Habis aku duduk, ada mak-mak nih, jalan. Mak-mak tipikal Bu Vivi. Bukan Bu Siti dong. Bu Vivi Lestari bukan. Kayak Tante, nah ya Vivi ya Saputra, Vivinya Pak Arifin ya. Sasaan, tas, lu enggak beneran ini, aku masih ingat sekali, jelas sekali. Pakai tasnya, pas itu jujur aku enggak tahu itu tasnya apa, karena enggak update. Pokoknya tangannya gini, oke? Jalan. Masuk juga ke mie Bondowoso itu. Pas itu kelihatannya belum ada Valley Fanny. Oh iya belum ada Valley Fanny, 2005 itu. Nah, maksudnya belum sekolah maksudku, sorry. Punten. Jadi pakai tas gede banget di sebelah kiri, aku benar sangat ingat, terus jatuhin kotak tisu. Karena tasnya itu besar. Dia jatuhin kotak tisu, ya apa cerita nih, tas itu ya melok ceblok. Aku mungkin pas aku bikin skrip ini, iya ya dulu kok bisa ya, tas gede itu nyenggol kotak tisu, terus tasnya melok ceblok gitu. Apa dia wis ringkih ngono ya tangan nih. Nah jatuh, beruak, terserak di lantai, sak tisu-tisu nih, oke? Seketika itu aku dengan refleks ya, berdiri dari tempatku, wah, tak ambili isi tas itu. Bukan tak masukin kantong, bantuin mak-maknya itu, nenek-nenek itu. Tak ambilin, masukin tas, tisunya tak ambilin, tak rapikan. Ya act of service lah ya. Taruh di meja, taruh di tempat tisu lagi, tisunya tak taruh meja. Singkat cerita, aku kembali ke duduk ke tempatku, dan tiba-tiba mamaku langsung ngomong gini, ya gitu nak, bantu orang biar dapat pahala. Kita harus sadari teman-teman, dari kita kecil, kita ini selalu diajarkan untuk berbuat baik, supaya kita dapat pahala. Wah, pahala ini gunanya untuk apa? Ditabung, supaya kita masuk surga. Kita diajarkan seperti ini karena sebenarnya tahu nggak ada faktor background dari negara kita. Yaitu negara kita mayoritas adalah penganut Islam. Jadi setiap hari, setiap waktu, orang tua kita, even itu diri kita, itu dikepung dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti contohnya, sering nggak kita nonton FTV, tiba-tiba mayat bisa masuk ke cor-coran molen itu. Karena dia melakukan sesuatu yang buruk pada tukang-tukangnya. Azab, sinetron azab, sering lihat ya? Oh enggak? Oh. Ada tiba-tiba mayat di dalam lubang, terus ada tabung LPG 3 kilo gitu. Kayak apa hubungannya? Terus meledak tuh, dum gitu. Apa ini? Ya itu mencerminkan tontonanku ya. Soalnya zaman dulu itu miskin melintir guys ya. Maksudnya apa? Nggak ada namanya Indovision, nggak mampu kita. Kalau ada Indovision, lihat kita Sesame Street gitu kan.
Dulu YouTube, nggak ada YouTube bos. Nggak ada YouTube. TV yang belerek kalau didek baru api kok ya toh. Nggak ada. Gen Z nggak relate ini. Nggak tahu relate apa nggak. TV kalian kalau dipukul bersinar nggak? Masih relate ya? Nah puji Tuhan kalau gitu. Digeser Siti ambek ditep non di awak kan baru bening itu sambil nonton. Ya kadang kesetrum. Lek gak nganggo sendal. Nah, tapi gini. Tapi gini teman-teman. Kita dikepung karena kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya adalah seorang muslim. Kita selalu diperhadapkan oleh nilai-nilai kebaikan untuk pahala. Nah, kabar baiknya, keselamatan kita hanya kita peroleh dari Kristus. Segala perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Hanya anugerah Allah melalui Yesus. Sola Gracia. Ya. Nah pertanyaannya, kalau kayak gitu, sejauh apa peran manusia itu berguna di keselamatannya? Judul khotbah hari ini adalah Shine Bright. Ya, sudah kuduga ya. Makanya nggak tak masukin lagi diamondnya, sudah tahu pasti ditambahin. Aku masuk poin yang pertama yaitu workout. Ini secara konteks ya, tadi sudah tak jelasin sedikit. Jemaat favoritnya Paulus ya, di Filipi. Nah masalahnya karakteristik jemaat Filipi ini adalah dia itu taat, dia itu solid, dan ekonominya lumayan. Ketika surat ini ditulis, posisinya, tuku Gojek, tetap terang bulan situ. Nah, posisinya begini. Ketika Paulus menulis surat untuk jemaat Filipi ini, dia itu diambang, dia mau divonis. Apakah vonis mati atau vonis bebas? Mungkin sekarang kalau karena kita sudah sering ya baca Filipi, baca Galatia, baca Efesus dan lain-lain, kita tahu bahwa di Filipi ini Paulus nggak mati, gitu ya. Di Filipi ini Paulus nggak mati. Tapi pada saat dia nulis, di ayat 17 sampai 18 itu Paulus menyampaikan bahwa aku pun kalau sampai mati enggak ada masalah. Paulus bilang begitu. Dan dari awal surat ini dibuat, kita sudah bisa melihat jemaat Filipi ini ada jemaat yang sangat amat taat. Bukan cuma di ayat 12 dikatakan, tapi dari ayat 1 sampai ayat ke-11 di perikop selanjutnya. Ayat 12 ini bukan bab sendiri atau topik sendiri, enggak. Ini masih satu kesatuan dengan ayat 1 sampai 11. Dan di ayat 12, Paulus itu memberikan sebuah pengakuan ketaatan sama jemaat Filipi. Jemaat Filipi itu senantiasa taat sama firman Tuhan. Baik ada Paulus maupun tidak. Nah, masalahnya kan kadang kan kalau kita ngomong ketaatan ini, kita biasanya taat kalau misalnya ada koisia gitu ya. Begitu koisia left the chat gitu, waduh, langsung gitu kan, rusak gitu kan. Kita taat kalau misalnya kita di gereja gitu. Pun ini bukan masalah kalian semua, ini masalah saya juga. Gimana caranya kita bisa taat? Baik ada, nggak ada kohis. Anggap aja Paulus ini kohisia gitu kan. Cocok ya? Paulus modern. Jadi Paulus memuji ketaatan jemaat Filipi. Jadi ini kasarannya Paulus memberikan sebuah apa ya? Aku lupa tadi nama ininya apa? Recognition, gitu ya, kepada jemaat di Filipi.
Tapi ketika jemaat Filipi senantiasa taat sama firman Tuhan, baik nggak ada Paulus maupun ada Paulus, ini bukan berarti jemaat Filipi belum tentu selamat dan mereka harus taat dulu supaya mereka selamat, enggak. Tapi ketaatan di sini bermuara dengan kata work out. Katakan sama-sama, work out. Ya. Di dalam terjemahan NIV disebutkan, ini tak potong. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Siapa yang sampai hari ini masih aktif nge-gym? 1, 2, 3, 4. Ya. Aku kemarin mini soccer, clean sheet bos. Nggak kayak 3-1 itu, heran aku. Lawan Brentford mau kemarin event siapa, clean sheet bos. Gitu kan. Itu udah kayak Messi. Nah, kemeng sekarang. Makanya dari tadi aku jualan terus ini supaya aku nggak kemeng. Lek ngadek tok aku kemeng gitu. Jarem. Aku terakhir olahraga itu futsal kita kapan hari itu. Yang minus berapa kali gitu. Itu aku terakhir olahraga. Jadi sekarang cukup kemeng. Nah, tapi dulu untuk menciptakan bahuku yang sangat bidang ini, enak. Untuk menciptakan bahuku ini, ya. Ini aku dulu juga nge-gym. Gitu. Aku juga nge-gym. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang di sini pernah nge-gym, bayar, tapi nggak pernah datang? Itu aku. Itu aku. Yang kedua itu aku banget. Aku itu dulu sempat guys di gym gitu ya. Dulu pas zaman SMP SMA di Merlin, ambil Koruben dan kawan-kawan yang lain. Itu bayar sebulan, set pakai paling cuma seminggu, 3 minggu, nggak pernah datang gitu. Nah, terakhir kali aku ingat banget pas kuliah di UKP, UK Petra, itu ada apartemen namanya High Point. Oke, di High Point itu dia ada menyewakan studio fitnessnya dia untuk outsider, bukan penghuni. Nah, aku bayar tuh, promonya murah, 3 bulan 1 juta, 1 bulan 450. Murah kan? Bayarlah, minta mami kan dulu. Mi, bayarin Pak Fitness. Alah, mamiku antipati kan. Alah modelmu fitness, paling pirang minggu gitu. Enggak Mi, Isa. Minggu pertama, wah pulang kuliah, kan pikirku kan pulang kuliah, apa sih alasan pulang kuliah untuk tidak nge-gym gitu kan. Apalagi mbak arek-arek gitu kan. Nge-gym minggu pertama, wah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sak bulan mami mulai bangga gitu kan. Wih, sangar lu nak. Setiap hari lu nge-gym, weekend gak nge-gym. Sangar lu nak. Baru dibilang sangar, maksudnya sangar itu ya gitu. Mamiku itu kalau misalnya memuji itu selalu, ya gitu nak. Bagus itu untuk badanmu, terus papi juga, iya bener Dre, itu biasanya kan. Biasanya kita nongkrong itu di meja makan gitu. Ya wis, gak apa-apa, semangat aja. Kapan gymnya habis? Oh, masih 2 bulan lagi kok. Mulai hari itu, besok ya, aku sudah gak nge-gym. Aku sudah gak nge-gym di High Point. Minggu pertama sibuk apa? Panitia, ya toh. Dulu aku MC kondang kan. Weh, dari satu panitia sampai satu panitia yang lain. Minggu kedua, sibuk panitia, jadi koordinator acara, sampai elek koordinator acara. Minggu ketiga, sampai di minggu ke berapa ya? Keempat kalau nggak salah. Aku tuh kayak, waduh, rugi. 1 juta, anggapannya aku bisa kehilangan 600.000 gitu. Aku tanya, pas aku menyempatkan 1 hari untuk nge-gym, tapi nggak ngangkat. Kalian tahu aku ngapain? Nyari orang yang membershipnya mau habis. Anggapannya namanya siapa gitu ya, Ko Yosua gitu. Ko Yosua, membermu habis kapan? Oh jek lama ini baru perpanjangan. Oh ya wes. Kita angkat kau, lanjut. Sampai nemu 1 orang, temenku namanya Rian panggilannya Gentong. Rian Gentong. Tong, kon membermu wis entek dah. Wih wis kabeh entek, iki aku mulai iki perpanjang. Nah, coba berpanjang Tong. Jadi tahu ya kenapa kok dipanggil Rian Gentong ya? Soalnya badannya besar.
wes kon manggo member kue, kon bayar nang aku. Jadi membershipku itu tak jual. Dan ini mamiku nggak tahu. Membershipku itu tak jual. Lumayan, 300.000 kan. Wes murah-murah itu. Lek 1 juta 3 bulan kan anggap aja satu anu 350. 300 saya PN. Ya wis. Kasih 300 ke aku. Nah, kalau apa yang tak lakukan itu bukan namanya workout. Workout itu kamu melakukan semua itu tuh secara continue. Workout itu adalah kata kerja yang melambangkan continuity. Berarti itu bukan sebuah one moment, one shot. Bukan satu sakdek saknyet gitu kalau ngomong bahasa Jawa nih ya. Tapi itu adalah hal yang kita terus menerus lakukan. Yang jujur aku salut itu sama koko kita nih, Pastor Rizkian nih. Aku njawani dia pas badannya masih lebih ngelambir daripada aku. Nemen guys. Aku iki puji Tuhan, sorry ya gue ya. Aku iki ketolong tinggi guys, sumpah. Kohis, waduh na'udzubillah. Enggak bohong aku. Enggak bohong. Mau lihat buktinya? Buka Facebooknya Kohis. Masih ada posturnya. Kok jangan dihapus dulu kok. Masih jadi bahan khotbah kok. Tapi lihat sekarang. Wes, kok toilet di mana ya? Wena. Double chin berlipat. Tapi lihat sekarang. Kenapa kok Kohis bisa seperti ini? Suike-nya ditawari ke semua orang. Bes, lu mau suike bes? Untung tak tolak. Aku gak seneng suike soalnya. Tahu suike ya? Kata itu loh, kodok itu loh. Untung tak tolak. Sing sakno iku Davi, Pak. Wes kadung seneng. Tapi sing aku nggak lupa itu Mangga. Bencekno. Tiwas tak WA koden. Oke. Bes, gua mau balik situ Bondo, Bes. Ini nggak goro, tanya omong gitu. Cek ono wong. Aku WA bapakmu, Jes. Bes, mau mangga? Lu mau mangga? Oh, mau kok, piro sak kilo? Murah iki nak situ Bondo, aku apa mulai 15.000 gitu. Ya wis kok gak popo, titip 5 kilo. Pikirku kan 5 kilo, tak WA Koden doyan mangga. Tak WA Pak, Koden, ini Kohis mau pulang situ Bondo. Mau minta mangga, mau beli mangga. Aku titip Koden mau tak. Ya wis gak popo 2 kilo aja, ngono. Sumpah Pak, terus gak suwe. Wah, tak tanya mau transfer kemana? Wes enggak bes nek mangga wis sampai. Oke kok. Terus gak suwe mangga sampai. Tahu diapain? Iki bes mangga Dede gini Pak. Kok gini Pak? Terus kayak waduh. Tahu gak apa yang tak pikirkan? Aku kudu ngubungi Koden nih. Aku kudu telepon Koden nih. Apa tak tuh Koden nang hoki yo. Wih. Iku aku keteko ngombe pendeta, Bos. Sumpah. Mari kono aku yang bujuki pendeta liyane. Ampun. Ngene, Pak. Iki bes manggane udah mate. Tapi lihat, mangganya Kohis. Aku najis ngomong otot itu najis. Marah. Aduh capek sumpah. Kok bisa ototnya Kohis itu bisa jadi kayak mangga? Workout. Ngangkatnya tuh, kalau sekarang dia Kohis pasti ngangkat itu di close friend. Katanya ke teman cici. Oh mama, dumbbell gawut di. Iku paling tak hitung, tak lihat cepet punjul lagi, 100 punjul lagi rasanya. No kan? Sampai ngomongin nih Pak. Tapi close friend. Ojo, kemeng. Gue omong asam urat mana? Kolesterol.
Nah, tapi kira-kira Kois pas badannya ngelambir dulu, dengan badan yang kayak gini sekarang. Kois dulu pas ngelambir ini, menurut kalian punya otot enggak? Punya dong. Cuman memang tidak dilatih. Cuman memang enggak dilatih. Nah, workout itu selalu berbicara tentang pekerjaan melatih sesuatu yang kita sebenarnya sudah punya. Enggak mungkin kita ngomong workout tapi kita enggak punya. Contoh, kita workout untuk apa? Telekinesis gitu. Sampai kon welek, gak iso Pak. Kon gak duit telekinesis itu gak punya, tahu telekinesis, apa namanya ya? Yang lebih gampang dari telekinesis, psikosomatis, Kok jadi, penyakit? Ya gitulah. Telepati, nah, biar gampang. Yos, kon lapo, workout, lapo, telepati. Loh, gak iso Pak, kamu gak punya telepati itu. Lapo, workout, kapan nonton setan. Gak iso Pak, gak dibukakan gitu gak bisa. Gitu. Workout itu hanya berbicara tentang kita mengusahakan sesuatu yang kita punya. Dan Paulus mengatakan, work out your salvation. Yang berarti di ayat 13 juga disampaikan. Karena siapa yang mengerjakan? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita perhatikan lirik, ayat kata by kata gitu ya, word by word. Di sini itu enggak tertulis karena pekerjaan Allah. Kalau karena pekerjaan Allah itu Allah hanya menjadi seorang subjek yang mengerjakan. Tapi di sini tertulisnya apa? Karena Allah lah yang mengerjakan. Berarti Allah ini menjadi, kebalik, tadi itu objek, sekarang ini subjek. Secara sadar Allah itu ngerjain di dalam kamu. Dia sendiri yang mengerjakan. Kalau pekerjaan Allah itu, by malaikat itu juga pekerjaan Allah. Tapi kalau Allah lah yang mengerjakan, berarti pribadinya sendiri yang mengerjakan. Di balik, kasarnya gini, akhirnya apa? Ketika kita tahu Allah yang mengerjakan, Alkitab ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak bisa merasa diri kita paling berjasa dalam keselamatan kita. Di balik ketaatan kita, ada pribadi lain yang mengerjakan semuanya, yaitu siapa? Allah sendiri. Dia sendiri yang menaruh pondasi iman kita melalui kematian Yesus. Dia, Yesus ya, yang begitu taat, hidup sempurna. Kalau kalian baca di ayat atasnya, di ayat 8, itu ayat favorit Gospel Connection itu. Dia tidak memandang kesetaraannya dengan Allah dan lain sebagainya. Sampai di ayat ke-8, ia yang taat sampai kayu salib. Dia yang hidup sempurna gak bercela, harus rela menjadi hamba. Turun ke dunia, menderita, supaya menggantikan kita yang tidak taat ini. Agar kita ini bisa dimampukan untuk memiliki ketaatan itu. Yang terlahir dari iman kita kepada Yesus. Bukankah ini tuh sebenarnya adalah jawaban dari setiap permasalahan kita. Perihalnya adalah seringkali kita gini, bahkan ini termasuk aku guys. Wah, siapapun yang khotbah di sini itu hidupnya juga nggak bisa lurus banget kok. Karena kita juga ya nggak sempurna gitu. Seringkali kita ini sering lupa akan betapa luar biasa keindahan dari karya penebusan Kristus. Setiap hari itu kita lupa. Padahal inisiatif penebusan itu datang dari Allah sendiri. Dia yang rela menebus manusia melalui Yesus. Tapi pertanyaannya apa yang biasa kita lakukan? Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu work in. Beberapa minggu yang lalu aku itu ada event. Ya, cukup banyak. Tapi yang aku ingat beberapa minggu yang lalu. Habis event,
Biasa kita makan di McD gitu, duduk berempat sama timku. Terus aku itu ngomongnya namanya Samsuri. Samsuri. Sur, kon lah Kristen sih Sur. Aku kok jarang nonton nang gereja ya. Kalian tahu ya bahasa Jawa gini aman lah ya. Sur, kamu kok jarang ya ke gereja ya. Penting loh gereja itu. Tahu nggak si Samsuri bilang apa? Lah pokok nang gerejaku enak ngevent. Kadang iku yo, aku ngerasa enak lek ngeliyai konco-koncoku sing non Kristen. Mereka nggak ada hal yang mengharuskan tiap minggu mereka ke gereja. Mereka bisa sembahyang di rumah dan lain sebagainya. Sekarang tiap minggu mereka event kok. Eventnya Jumat Sabtu Minggu. Cepet sugih gak kayak aku ini. Miskin melintir. Bagi dunia hari ini pemberitaan Injil dianggap seperti sampah dan membebani. Ibadah yang harusnya kita menjadi sebuah ajang untuk celebrate Yesus. Kita ini kan celebrate Jesus kan. Setiap minggu kita ini merayakan Kristus. Malah dilihat sebagai sebuah burden, beban dalam hidup kita. Mungkin kasarannya ya, dengan kita jadi Kristen, hari Minggu kita harus ke gereja. Dengan kita ke gereja, kita memang nggak dapat duit atau berkurang waktu istirahatnya. Itu memang terjadi. Dan jujur, beberapa minggu yang lalu, aku itu izin ibadah loh sama Kuhis. Tapi tak ansen. Aku kuasel beberapa minggu itu terus back to back. Sabtu gitu. Terus minggu kayak, wih kau wassalam aku. Aku izin ibadah ya, rawa makawau. Tapi langsung tak ansen, deng. Terus kau lu mau izin ibadah ya bes. Nabi, Paulus. Itulah sebabnya teman-teman. Kalau kita di ayat 14 juga dimention gitu. Lakukan segala sesuatu itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, bahkan aku izin, ya dengan kata lain ketika aku izin, ya kan aku bersungut-sungut juga akhirnya. Memang work out on something itu memang enggak gampang, berat. Apalagi, ya kayak kasarannya gini lah, kalau kita ngomong, kok nggak relate workout iman gitu. Salah satu alasan aku malas nge-gym adalah aku malas nanggung jarumi kayak hari ini. Wih, gak enak Pak. Ngadeg iki mangu ini. Apa mana pas PAW aku sampai mikir, aku tak lungguh ya ben kok berdiri ditabung kayak pas khotbah. Tapi enggak lah, bisa lah. Bisa aku ngene ya apa mana. Ngene kan tadi. Ya kan? Tantangannya itu, aku males nge-gym itu gara-gara aku males nanggung sakitnya. Tapi kelihatannya habis sakit ini aku nge-gym lah habis ini. Udah terlanjur sakit soalnya. Pun sama dengan kita taat. Kita berhati untuk jadi taat itu susah. Apalagi kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang bikin kita nggak taat. Banyak orang-orang yang bikin kita nggak taat. Tahu nggak salah satunya apa? Orang yang bikin kita nggak taat adalah ketika kita berusaha untuk taat, terus kita malah digoda. Wis tak lapo sih, gak usah taat. Atau bahkan ada orang yang menunggu kita jatuh ketika kita berusaha taat. Makanya KGCians, Christ people di sini, minimal ketika kita melihat saudara kita berusaha untuk menjadi taat, secara aplikasi, bantuan koncomu. Bantuan koncomu. Misalnya aku lagi taat untuk mengusahakan badanku yang baik. Ini yang simpel dulu ya. Ojo mbokei purnama. Yesus memang dicobai sama iblis. Tapi aku jangan.
Minimal, ini aku juga belajar ya teman-teman, kita belajarnya sama-sama. Lek koncomu berbuat sesuatu yang mengindikasikan bahwa, aku lagi belajar taat nih. Misalnya dia yang seneng biasanya minum-minum gitu ya. Terus, enggak aku tobat. Wah tobat kok niku, jangan digituin. Misalnya kita yang lagi berusaha untuk tidak sumpah serapah gitu ya. Mulai denda-denda itu terjadi. Jangan dipancing emosinya. Jadi konteksnya adalah saya, David, Yosua, Doni, ini kita sedang belajar untuk tidak mengeluarkan sumpah serapah. Yang paling banyak kena denda itu aku, Dante, Doni. Kita juga belajar kok. Kita juga bukan orang yang, wah suci, enggak. Wah mulut kita itu juga jahat. Nah kita belajar. Pun sebenarnya kalau kita benar-benar telisik hati kita, bukankah sebenarnya kita ini lebih senang melihat orang terjatuh daripada melihat orang yang berusaha untuk taat. Wah, Andri ketemu nyolong sandali Pak Arifin. Seneng tau pasti. Wah, ono wong ketemu nyolong galon misalnya gitu. Seneng tau kita. Ini aku juga tertegur, soalnya aku juga seneng nih barusan. Aku juga tertegur. Karena ketika kita lebih suka melihat orang lain jatuh, sebenarnya kita sedang menodai keselamatan yang Tuhan kasih. Sungut-sungut muncul ketika kita itu merasa berhak atas hidup kita yang lebih mudah. Dan merasa terbebani oleh tuntutan. Sungut-sungut itu di situ. Jadi tanpa sadar sebenarnya kita sedang melecehkan anugerah yang Tuhan kasih. That's why di ayat 15 dijelaskan adalah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah kenapa Paulus mengajarkan kita untuk enggak boleh bersungut-sungut. Kita itu enggak berhenti bersungut-sungut supaya kita itu, tak ulangi. Kita tidak berhenti bersungut-sungut supaya mendapatkan status sebagai anak Allah, enggak. Justru sebaliknya, karena Kristus sudah melakukan segalanya buat kita, mengangkat kita dari angkatan yang bengkok ini, dan memberi kita status anak yang sempurna, maka sungut-sungut sudah tidak punya lagi tempat dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Karena apa? Ketaatan yang lahir dari rasa syukur dan kegaguman pada Kristus adalah cahaya yang tidak perlu kita nyalakan. Cahaya itu memancar dengan sendirinya dari Kristus. Kita ini anggapannya kayak reflektor. Ibarat kalau kalian tahu biasanya ada model foto terus ada bundar besar kayak aluminium foil itu. Kita itu itunya, reflektor. Nah, bahayanya lagi jangan sampai kita ini terjebak sama ajaran-ajaran dunia. Alkitabmu lu lah ngomong sih, jadi bintang. Jadi bintang lah. Pun harusnya gereja juga berbenah untuk hal ini. Kenapa? Kita baru dikasih panggung, kesaksian. Hanya ketika kita achieve something. Kita nggak boleh kesaksian walaupun hidup kita nggak nggak bagus-bagus amat. Kita nggak boleh menyaksikan perjumpaan kita dengan Kristus walaupun kita bukan bupati Bali misalnya gitu. Gubernur Maluku. Kenapa? Seorang yang manusia jemaat biasa enggak boleh ngisi KLC, misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena inilah standar dunia. Dunia selalu berbicara tentang menjadi terang kalau tolak ukurnya bankmu rekeningnya banyak. Kamu mau jadi ketua Natal harus punya banyak uang. Cuman di generasi ketua Paskah
Dapat sepatu baru. Enggak, bercanda. Oh ya pacar, sorry. Harusnya mau jadi ketua Natal, mau jadi apapun, itu enggak diukur dari duitmu. Enggak diukur dari achievementmu. Ada salah satu pendeta pernah bilang ke aku, ini real ini, tapi tak sensor namanya, supaya Dante enggak komplain, khotbahmu sak jam jadi 47 menit. Padahal mestinya enggak kayak ngono kan. Ada pendeta bilang, Dre, kamu harus masuk, kamu harus jadi anggota DPRD. Supaya kamu bisa menjadi terang. Enggak. Kita menjadi terang karena Kristus sudah di dalam kita. Tapi pakaianku udah kayak menteri belum? Aku tinggal joget-joget kayak gini, mirip enggak? Tapi aku disclaimer juga. Kalau kita berpikir untuk menjadi bintang, menjadi terang, dan kita definisikan terang itu seperti itu kita salah. But yet, adalah salah juga ketika kita akhirnya tidak totalitas dalam mengerjakan segala sesuatu. Kayak kerasnya Yul tadi, profesi kita ini adalah panggilannya Tuhan. Tidak ada yang menghalangi kamu untuk menjadi atau achieve something, itu enggak ada. Tuhan pun berperkara di dalam situ. Tapi kedaulatan Tuhan juga nyata. Kalau kamu enggak diizinkan atau belum dapat sesuatu, ya berarti memang belum waktunya. Kalau kamu diizinkan untuk jadi sesuatu, ya itu berarti Tuhan berdaulat. Dan setiap hal ya berdaulat Tuhan. Makanya, ini yang membuat kita aman guys. Apa? Injil itu selalu mengajarkan kepada kita bahwa we don't have to prove anything, but yet we cannot be proud of anything. Kita enggak perlu menunjukkan, membuktikan kepada siapapun. Tapi juga kita enggak bisa berbangga terhadap apapun. Coba kita renungkan ini. Filipi 2, ini ayat yang menurutku juga cukup personal ya buat aku. Filipi 2 kalau kita lihat dari perikop 1 dimulai dengan Yesus ini merendahkan dirinya. Pemain musik boleh naik. Filipi 2 ini dimulai dengan Yesus yang merendahkan dirinya. Tapi di ayat ke-15 ini diakhiri dengan kita harus bercahaya sebagai bintang. Ketahuilah, Yesus adalah terang dunia. Dia sempurna, ya, tanpa noda, tanpa celah. Tapi dunia yang dia masuki, which is itu dunia kita, a fallen world, adalah dunia yang angkatannya bengkok semua. Yang sesat, penuh kegelapan, penuh aib, penuh kematian. Kabar baiknya, Yesus sang terang itu, dia mau masuk ke dalam dunia yang gelap ini. Tapi tahu enggak, sejatinya kita ini sudah tidak bisa terbebas dari kegelapan. Kita ini harusnya sudah terkungkung di dalam kegelapan itu. Tapi thanks to the Lord. Terima kasih untuk ketaatan Tuhan. Tahu enggak kalau Yesus misalnya tidak taat, selesai hidup kita. Tetapi puncak dari ketaatan Yesus itu bukan cuman sekedar masuk dan hidup di dunia yang gelap. Puncak ketaatannya adalah dia memasuki kegelapan yang paling dalam.
Yaitu apa? Maut. Maut itu bukan ngomong tentang Yesus mati, enggak. Maut itu berbicara apa sih? Keterpisahan dengan Bapa. Yesus harus terpisah. Dia menanggung kegelapan itu sendirian. Ketika Yesus disalib, dia bukan hanya menanggung penderitaan fisik. Dia juga menanggung kegelapan hidup kita. Dia juga menanggung kegelapan dirinya sendiri. Yang harusnya dia itu enggak perlu menanggung kegelapan itu. Dia itu terang loh. Enggak perlu dia nanggung kegelapan. Tapi karena apa? Karena dia taat. Dia turun ke kegelapan yang paling dalam. Mengambil kegelapanmu dan kegelapanku. Aibmu diambil. Dia harus jadi seorang yang menanggung aib kita semua. Agar kita terbebas dari aib kita. Dia harus menanggung setiap ketidaktaatan kita. Padahal dia adalah seorang yang paling taat sama Bapaknya. Dia menjadi aib agar kita diakui tiada beraib. Dia menjadi gelap karena dia mengambil kegelapan itu dalam kita. Dia yang seharusnya layak mendapat kemuliaan, justru turun ke dalam kegelapan yang paling dalam. Sehingga kita yang seharusnya berada di dalam kegelapan abadi, diangkat ke dalam terangnya yang ajaib. Inilah mengapa ketaatan kita, workout iman kita, itu gak akan pernah sia-sia. Karena ketaatan kita ini bukanlah upaya untuk keluar dari kegelapan. Melainkan ini adalah respon atas fakta bahwa terang Kristus itu sudah mengeluarkan kita dari kegelapan. Dia begitu taat, hidup sempurna, jadi hamba. Come on. Bukankah Injil adalah sebuah kabar baik yang harusnya membawa pribadi kita menjadi serupa dengan Kristus? Bukankah Injil adalah jawaban dari seluruh permasalahan kita? Guys, ketika aku merenungkan ini, jujur ya, pertanyaan yang comes out dalam pemikiranku adalah, jangan-jangan kita ini hanya menjadikan Injil sebagai kabar netral atau bahkan kabar buruk. Di kantor Perindo, kita punya UB namanya Mas Bambang. Berfungsi enggak kabar ini buat kalian? Enggak kan? Tapi bagi kami yang di Perindo, kalau enggak ada Mas Bambang, kantor kita kotor, kopi enggak ada yang bikinin, bakso enggak ada yang beliin. Buat saya, buat aku, Mas Bambang ini kabar baik. Tapi buat kalian kabar netral kan? Ada enggak ada Mas Bambang kan enggak ada kan pengaruhnya sama hidup kalian. Jangan sampai ya, ketika kita tahu bahwa Yesus mati buat kalian, terus kabar ini cuman jadi kayak oke, so what? Jangan sampai kabar Injil ini hanya menjadi sebuah hal yang normatif, karena mungkin kita sering mendengar itu week by week, day by day. Karena kita punya kecenderungan seperti ini. Halah, Injil maneh, Injil maneh. Dan seketika itu kita kehilangan keindahan pribadi Allah dalam kehidupan kita. Karena kita akhirnya hanya mengerti, tapi enggak merasakan. Sebagai penutup, aku kasih analogi ini buat kalian. Ini kecenderungan manusia ya. Dulu ketika awal aku masuk Perindo, statusku ini bukan siapa-siapa. Oke? Once ketika aku masuk, aku langsung ketemu sama Bu Angela. Ngobrol banyak sama beliau. Aku menikmati kehadiran pribadi seorang Angela Tanusudibyo. Oke? Bisa foto sama beliau, itu merupakan sebuah kehormatan. Sampailah aku menerima banyak promosi. Naik. Semakin mendekat,
ke circle-nya beliau. IG-ku di follow sama beliau. Dan akhirnya sampai di titik aku adalah timnya beliau. Hari ini, foto dengan beliau, itulah hal yang biasa buat aku. Kasarannya ya, jangankan foto. Tak WA aja bisa. End up-nya, pribadi Angela sudah menjadi kabar netral dalam hidupku. Gimana kabar Kristus buat kalian? Sama seperti apa yang tak rasa sama Angela. Apakah kita, termasuk aku hari ini, masih merasakan hal yang sama terhadap pengorbanan Kristus? Once Injil sangat bersinar, Injil sangat memukau, menggetarkan hati. Aku bisa nangis dengan orang khotbah, aku gak pernah seumur-umur nangis dengan orang khotbah, gak pernah. Mungkin kita bisa nangis karena tersentuh hati kita, karena hanya sebuah khotbah. Ketika ada hal baru, ilmu baru tentang Injil, legalisme, antinomianisme, dan lain-lain, kita tercengang. Tapi karena sudah sering dikhotbahkan, kita sampai di titik, oke, aku tahu liberalis, legalis. Oke, aku tahu kuasa anugerah Kristus, kuasa kebangkitan. Aku tahu konsep Injil, dan akhirnya kita di titik, kabar Injil adalah kabar netral. Kita berhenti menikmati pribadi Allah. Kita kesini cuman karena apa? Enggak kesini aku di WA Kuhis. Di WA Doni. Mari kita sama-sama tutup mata kita. Mari kita merenungkan di mana posisi hidup kita saat ini. Atau juga mungkin ada yang berpikir, aku terlalu gelap. Hidupku terlalu jauh. Hingga ketika kita mendengar kabar baik ini kita merasa, ini marketnya bukan aku deh. Enggak mungkin terang Kristus itu bisa menembus kegelapanku. Mari kita cek hati kita. Buat kamu yang mungkin hari ini merasa bahwa kabar Injil ini sudah menjadi kabar netral dalam hidup kita. Aku enggak akan nyuruh kalian angkat tangan. Tapi aku pengen kalian tahu. Hari ini kasih Tuhan ingin menjangkau kalian. Hari ini kasih Tuhan ingin mengingatkan sekali lagi bagaimana Injil merubah hatimu. Menyentuh hatimu. Mari kita ambil momen teman-teman. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, sedalamnya hatiku kau pun tahu, yes Lord, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, amin.
tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Yes Lord, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus, Kau yang terus mengkalibrasi hati kami. Biar keindahan Injil selalu mempesona hati kami Tuhan. Kami tahu dan kami menyadari bahwa dunia selalu mendistorsi kami dengan budaya, dengan prinsip-prinsipnya yang ada. Tapi hari ini Tuhan, biarkan kami kembali kepadamu. Kami mau kembali padamu, kami mau berlari lagi kepadamu Tuhan. Segarkan kami, pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami enggak mau lagi hidup di dalam kegelapan, kami enggak mau lagi hidup di dalam setiap distorsi yang telah dunia berikan dalam kehidupan kami. Yang kami ingin mau hidupi Tuhan. Ketika kami hidup selalu dikalibrasi oleh kebenaran Injil-Mu. Luruskan hati kami, sehingga kami bisa menjadi teladan, sehingga kami bisa menyatakan Kristus di tengah generasi yang bengkok hatinya. Jamah setiap hati kami hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih buat Andre yang hadir tengah-tengah kami. Tuhan yang jamah kehidupannya, berkati kehidupannya, keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Kau selalu beserta di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kristus semakin diberitakan melalui kehidupan Andre, dan nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami semua yang di tempat ini Tuhan, biar kami hidup di dalam kekaguman akan Injil. Dan kemanapun kami pergi, kami memberitakan Injil dengan berani, dengan penuh rasa kagum, dengan penuh rasa cinta padamu Tuhan. Oleh sebab itu Christ People, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, kasih, kuasa, serta hikmat Allah Maha Tinggi dinyatakan di dalam kehidupanmu dan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kiranya kemanapun kita pergi, Kristus dinyatakan. Dan oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Allah sang sumber terang itu, Allah yang adalah terang sejati itu, benar-benar menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all. Kita akan lanjut Komsel guys.